Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali walaupun dalam keadaan virtual. Bagaimana keadaannya hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar nantinya kita dapat terus untuk menuntut ilmu sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi kembali dengan tema kemunduran umat Islam, gerakan pembaharuan dalam Islam dan pengaruh gerakan itu terhadap Islam di Indonesia. Dapat kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang besar, agama yang begitu banyak penganutnya, agama yang begitu cepat penyebarannya. Pada tahun 1942 silam Islam lahir, Islam datang. Dan dalam sejarah Islam tidak hanya mengajarkan sebuah agama, akan tetapi pemimpin-pemimpin Islam menyebarkan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi di setiap wilayah yang didatanginya. Dapat kita ketahui bahwa sejak zaman Nabi Muhammad SAW Islam telah tersebar di seluruh penjuru dunia. Dan dengan datangnya Khalifah Agung, maka Islam dapat menguasai bahkan menjadi penguasa di Asia Pasifik, di Afrika, Eropa, bahkan sampai di Amerika. Dengan begitu cepat Islam menyebar di berbagai seluruh penjuru dunia dengan membawa sebuah peradaban baru di masyarakat. Islam datang dengan membawa sebuah pesan untuk kemajuan peradaban Islam itu sendiri. Peradaban yang dibangun Islam salah satunya dilatar belakangi oleh ilmu pengetahuan. Dalam Islam, ilmu pengetahuan merupakan sebagai budaya. Jadi dengan ilmu pengetahuan ini nantinya akan terlahir sebuah budaya-budaya Islam yang baru sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Datangnya Islam sendiri dengan terutusnya Nabi Muhammad SAW telah menuntun manusia untuk dapat berpikir dari kemunduran dan menuju kemajuan peradaban Islam. Sesuai yang saya jelaskan tadi, bahwa kemajuan peradaban Islam tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan ini dapat kita ketahui pada masa Bani Abbasiyah, pada masa pertengahan. Dalam sejarah mengatakan bahwa pada masa itu terjadi kemajuan ilmu pengetahuan dan berbagai ilmu-ilmu lainnya. Jadi dapat kita simpulkan salah satu penyebab maju dan mundurnya sebuah peradaban itu dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Jadi begitu pentingnya sebuah ilmu bagi kehidupan kita untuk dapat hidup bahagia dunia dan akhirat. Baik, selanjutnya pada akhir abad ke-18 lahirlah seorang pembaharu Islam yang bernama Jamaluddin Al-Afghani yang lahir pada tahun 1839 dan meninggal pada tahun 1897 Masehi. Adapun karir beliau, pada usia 20 tahun dia menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Dan pada tahun 1864 dia menjadi penasehat bagi Syekh Ali Khan dan kemudian diangkat oleh Muhammad A'zam Khan sebagai Perdana Menteri, dan masih banyak karir-karir beliau yang lainnya.
Menurut beliau, penyebab mundurnya umat Islam munculnya pembaharuan di dunia Islam pada abad ke-18 bukan tanpa sebab. Sebagaimana yang sudah dikatakan, hal ini terjadi akibat kemunduran dan rapuhnya dunia Islam serta kolonialisme Barat terhadap dunia Islam. Pemikir pembaharuan Al-Afghani didasarkan kepada keyakinan bahwa Islam adalah agama yang dapat menyesuaikan zaman. Agama Islam adalah sebuah agama yang sesuai dengan bangsa, keadaan, dan yang lainnya. Maka dibutuhkan interpretasi yang baru terhadap Al-Quran dan hadis. Menurut Al-Afghani, penyebab kemunduran umat Islam antara lain: yang pertama, umat Islam telah meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya, yang dipengaruhi oleh sifat statis, berpegang pada taklid, bersikap fatalisme. Salah satu contohnya, umat Islam meninggalkan ajaran yang sebenarnya. Dapat kita ketahui, banyak orang yang berilmu, akan tetapi mereka belum mampu untuk merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya, dia mengetahui bahwa mencuri itu dosa, akan tetapi dia tetap mencuri. Dia tahu korupsi itu tidak boleh, akan tetapi mereka masih saja korupsi. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya, kelemahan dan kekurangan upaya mencerdaskan umat, baik untuk menekuni dasar-dasar agama atau ilmu pengetahuan yang lainnya. Selanjutnya, pengaruh paham Jabariyah yang salah pengertian terhadap qada dan qadar. Qada dan qadar sebenarnya mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang terjadi karena sebab musababnya. Kemauan manusia dalam hal ini merupakan salah satu dari mata rantai sebab dan musabab. Jadi qada dan qadar itu terjadi karena pasti ada sebabnya. Selanjutnya, lemahnya persaudaraan antara sama muslim. Lah, ini sudah terjadi di kehidupan kita. Kita lihat banyak umat muslim yang bertengkar, baik sama tetangga, sesama antar bangsa, dan yang lainnya. Selanjutnya, bersifat politik, seperti pemerintah yang absolut yang mempercayakan pemimpin umat kepada orang yang tidak dipercaya, mengabaikan masalah militer, menyerahkan urusan administrasi kepada yang bukan ahlinya. Nah, ini perlu ditekankan. Menyerahkan urusan itu harus kepada ahlinya. Kondisi-kondisi yang dikemukakan di atas adalah sebab yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Oleh karena itu, Al-Afghani ingin membawa umat Islam kepada kemajuan. Salah satu upaya untuk mengubah umat Islam dan membawa kepada kemajuan, Al-Afghani mengemukakan beberapa alternatif. Di antaranya, yang pertama, kembalinya kepada ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Islam adalah agama yang komprehensif. Yang selanjutnya, dalam menghadapi perkembangan zaman ini, umat Islam harus tetap membuka pintu ijtihad untuk menghasilkan interpretasi yang baru. Yang ketiga, corak pemerintah yang bersifat autokrasi harus dirubah
dengan demokrasi kepada pemerintahan yang harus mengadakan syuro dan pemimpin yang masyarakat. Islam dalam pandangan Al-Afghani menginginkan sistem pemerintahan republik yang sudah barang tentu di dalamnya terdapat kebebasan berpendapat, kewajiban kepala negara tunduk kepada undang-undang. Nah, ini sudah berlaku di Indonesia ya, insya Allah. Indonesia ini sudah menjadi negara republik. Indonesia sudah menjadi negara yang demokrasi. Baik, selanjutnya persatuan umat Islam harus dipersatukan kembali. Dalam pandangannya, kekuatan dan kelanjutan umat Islam bergantung kepada kekuatan solidaritas Islam. Persatuan dan kerjasama merupakan hal yang penting dalam Islam. Jadi kita sebagai mahasiswa, tugas kita adalah menumbuhkan peradaban-peradaban baru untuk dapat mempersatukan umat Islam dalam bingkai keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Dan selanjutnya, dari segi intelektual tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Baik, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Isna. Silahkan. Oke, selanjutnya ada gerakan pembaruan Islam. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang gerakan pembaruan Islam. Nah, pertama kita bakal ngebahas tentang pengertiannya terlebih dahulu, yaitu dalam bahasa Arab itu gerakan pembaruan Islam itu disebut dengan tajdid, yang berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi yang seharusnya atau sering disebut dengan kata modernisasi, atau pelakunya itu disebut dengan mujadid. Nah, ada pendapat, saya kutip tentang kata Harun Nasution, itu memberikan pendapatnya terutama kepada umat Islam di Indonesia. Sebaiknya agar menggunakan istilah pembaruan untuk kata tajdid tadi. Soalnya lebih cocok untuk orang Indonesia, di mana kata pembaruannya itu lebih tepat dipergunakan oleh umat Islam untuk menunjukkan pembaruan dalam Islam ketimbang kata modernisasi tadi, kata lain dari kata tajdid tadi. Nah, kalau kita lihat atau enggak secara rincinya, saya dapat simpulkan itu pembaruan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan dan yang ditimbulkan kemajuan ilmu dan teknologi modern. Dengan demikian, pembaruan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, atau menambahi teks Al-Quran maupun hadis tersebut, melainkan hanya menyesuaikan paham atas keduanya saja. Nah, di samping dari pengertian dari yang saya sudah jelaskan tadi, ada beberapa hal yang mendasari munculnya gerakan pembaruan Islam. Itu ada secara umum dan ada secara garis besarnya. Nah, kalau kita lihat secara umum, itu ada beberapa yang mendasari munculnya gerakan pembaruan Islam. Itu yang pertama, ada kekeliruan akidah. Itu bisa menyebabkan munculnya budaya barat yang sudah tercampur dengan negara-negara Islam, budaya yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis, ketidaksejalannya pemikiran antara organisasi Islam di Indonesia, dunia Islam yang mengalami kemunduran dibandingkan dunia barat, pengaruh negara kafir, merajalelanya syirik dan bid'ah. Itu kalau kita lihat secara umumnya. Tapi kalau kita lihat secara garis besarnya, munculnya gerakan pembaruan Islam ini kan dibagi menjadi dua, yaitu secara internal dan secara eksternalnya. Kalau kita lihat pembaruan internalnya itu lebih dilatar belakangi oleh ajaran Islam yang dianggap sudah usang, tidak relevan lagi dengan dinamika masyarakat yang sekarang gitu, yang membuat umat Islam itu mengalami kemunduran, sehingga ajaran Islam mau nggak mau harus diperbarui agar umat Islam itu mencapai kemajuan kembali seperti periode klasik dahulu. Nah, sedangkan kalau kita lihat secara eksternalnya, dan tentu ya selain karena faktor internal di atas yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, kemunculan gerakan pembaruan dalam Islam juga didorong oleh adanya faktor eksternal berupa kemajuan sains dan teknologi barat.
Kalau secara positifnya kan pada kemajuan sains dan ilmu, pengetahuan, teknologi saintek modern barat ini setidaknya menurut pandangan para tokoh pemikir muslim modernis sangat penting untuk diapresiasi. Karena itu prestasi, sebuah prestasi, bukan sebuah yang untuk dihujat gitu, dan dimanfaatkan untuk pembaruan Islam dalam rangka kemajuan peradaban dunia Islam. Nah, di samping itu ada beberapa macam-macam gerakan pembaruan Islam dan sejarahnya. Udah tadi munculnya gerakan pembaruan Islam, pasti ada juga yang macam-macam yang muncul gitu dalam sejarah Islam. Ada beberapa macam gerakan pembaruan Islam yang sampai saat ini masih menjadi sejarah besar untuk umat Islam di dunia. Yaitu yang pertama, ada gerakan Islam yang dirintis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di wilayah Hijaz. Siapa yang nggak tahu beliau? Gerakan ini merupakan gerakan pertama, yaitu gerakan Salafiyah dan pembaruan. Di sini mereka memfokuskan untuk memurnikan akidah dari segala macam kesyirikan dan bid'ah yang telah menggerogoti umat Islam pada masa kekhalifahan Utsmaniyah pada waktu itu. Saking banyaknya orang yang nyempeleng lah, maksud kita bilang, bersama dengan peperangan Muhammad bin Saud, beliau juga melakukan dakwah atau memasuki fase jihad dan kekuatan pada dakwah yang mereka lakukan. Kemudian ada gerakan yang kedua, yaitu Syekh Muhammad Asir Hindi di negeri India. Beliau hidup pada masa Raja Jalaluddin Muhammad Akbar, seorang raja yang pada waktu itu akidahnya itu menyimpang, yang terpengaruh pada beliau itu kayak percaya pada filsafat yang menyatakan bahwa Islam hanya bertahan 1000 tahun, setelah itu akan usang. Maka raja itu memerintahkan untuk menjamah binatang, matahari, terus mengganti ajaran kiamat itu dengan ajaran reinkarnasi, serta beliau itu juga menghalalkan riba, judi, minuman keras, babi dan zina. Ia kemudian malah mengharamkan menyembelih sapi dan hijab. Dari sana munculnya gerakan itu. Kemudian ada yang ketiga, itu gerakan Islam ketiga, ada Dr. Hasan At-Tarubi dari Sudan. Nah, gerakan ini dimulai dari gerakan sosial, ekonomi, ilmu, dan pengetahuan, pendidikan. Nah, jihad ini kemudian memasuki wilayah politik. Mereka menjadikan oposisi dari pemerintah Numairi di bawah organisasi Jabhah pada waktu itu yang dipimpin oleh Dr. Hasan At-Tarubi sendiri, hingga akhirnya pemerintah mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Nah, dengan perjanjian damai ini, kadar-kadar dakwah meraih posisi jabatan pemerintahan, entah itu pemerintah legislatif, yudikatif, dan lain-lain. Lalu kita lanjut ke gerakan keempat, yaitu pada gerakan keempat ini mereka tuh mampu bekerja sama dengan pemerintah Yordania, meskipun bukan pemerintahan Islami. Nah, pemerintahan Yordania itu bisa kita bilang non muslim lah. Keterlibatan gerakan Islam pada politik praktis dimulai ketika Raja Hussein memutuskan untuk memulai kehidupan politik demokratis pada tahun 1989 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, mereka berhasil memperoleh 20 kursi dewan dari 80 kursi parlemen. Yang lebih penting dari keterlibatan gerakan Islam di dalam perpolitikan Yordania melalui Hijaz Al-Amal Islami pada waktu itu, kalau nggak salah namanya, mereka itu melakukan eksperimen gerakan dakwah dalam keterlibatannya dalam pemerintahan non-Islami. Padahal ini non-Islami, tapi mereka berupaya untuk memberikan keseimbangan kebijakan politis negara dalam menghadapi permasalahan global seperti Palestina, Bosnia pada waktu itu, dan lain-lain, serta mendukung program-program pembangunan umat Islam dalam negeri. Luar biasa ya, padahal non-Islam. Lalu kita lanjut ke gerakan Islam kelima, yaitu ada kalau nggak salah Tajamu Al-Yamani, kalau nggak salah itu di Yaman, kemudian berganti menjadi At-Tajamu wal Islah. Setelah Yaman Utara dan Yaman Selatan yang dikuasai oleh komunis, gerakan Islam turut berperan dalam pembentukan hukum-hukum legislasi Islam. Nah, gerakan ini sangat menaruh perhatian dalam dunia pendidikan. Mereka menyusun kurikulum pendidikan di semua level. Dalam bidang ilmu pengetahuan, mereka membentuk maktab namanya, setingkat dengan Kementerian Negara. Nah, badan ini dipimpin berturut-turut oleh Dr. Abdul Majid Az-Zindani dan Qadi Yahya Al-Fasil namanya. Kemudian kita lanjut ke gerakan Islam di Turki.
Nah, ini lumayan seru ya. Gerakan Islam di Turki ini muncul dalam bentuk partai politik. Mereka timbul dan tenggelam karena tekanan kalangan sekulerisme dan militer yang khawatir dengan kebangkitan Islam di Turki pada waktu itu. Berkali-kali ganti nama. Gerakan Islam pada tahun-tahun belakangan ini mampu menempatkan kadernya sebagai presiden Turki, bahkan sampai sekarang, dan sedikit demi sedikit mengurangi sekulerisme yang diusung Mustafa Kemal sejak keruntuhan khilafah Islam terakhir. Udah lama tapi alhamdulillah ya bisa terlaksana sekarang. Bisa kita lihat dari pengalaman dan perjuangan gerakan Islam di berbagai tempat. Ini seharusnya menjadikan kita itu bersemangat untuk mewujudkan pemerintahan yang Islami, yang berkeadilan dan diridhoi Allah melalui gerakan dakwah di mana kita berkomitmen di dalamnya. Seharusnya menjadi motivasi besar kita ya. Pasti tidak ada yang lancar. Lalu kemudian kita lanjut ke pengaruh gerakan pembaruan terhadap Islam di Indonesia. Nah, gerakan pembaruan Islam yang muncul di Mesir, India, dan Turki, dan lain-lain yang saya sudah sebutkan di atas tadi, secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap Islam di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Pengaruh tersebut diakui oleh para tokoh Islam yang intelektual, seperti dalam bentuk tulisan-tulisan atau enggak beliau membuat buku seperti itulah. Misalnya tulisan Hamka, mantan ketua majelis MUI, siapa yang tidak kenal beliau. Beliau itu pernah menulis buku yang berjudul Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Nah, ini sebenarnya merupakan konteks secara umumnya ya, atau lebih ke arah modernisasi Islamnya. Nah, justru pastinya para ulama pembaru Islam di Indonesia itu kan melakukan 5 gerakan besar pembaruan yang menjadi pengaruh dari gerakan-gerakan tersebut. Yaitu yang pertama, ada membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Kemudian ada juga mereformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Kemudian ada mereformasi penafsiran-penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan Islam. Kemudian ada mempertahankan Islam dari desakan-desakan dan pengaruh kekuatan luar Islam juga, yang bangsa-bangsa barat kayak gitulah. Lalu kemudian yang terakhir, melepaskan Indonesia dari belenggunya penjajahan. Nah, dapat kita lihat sebenarnya dari 5 gerakan yang saya sudah jelaskan tersebut bukan peristiwa semena-mena, tetapi secara langsung atau tidak langsung memiliki akar panjang sejarah dari tokoh pembaru Islam di Mesir, India, dan lain-lain. Kalau secara lengkapnya itu ada di makalah. Nah, kalau kita lihat pada akhir abad ke-19, ada banyak kaum muslim muda Indonesia yang belajar ke Mekah dan Mesir. Di sana mereka bersentuhan dengan ide-ide pembaruan, lalu misi pembaruan yang dipelajari kemudian ditiru oleh beberapa para ulama pembaru di beberapa tempat di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Nah, ini merupakan contoh besar dari gerakan-gerakan pembaruan Islam pada waktu itu. Contoh nih dampak atau pengaruhnya seperti di Yogyakarta dengan nama Suara Muhammadiyah. Nah, di sini sebenarnya di buku ini ada banyak tokoh Islam di Indonesia yang sepaham dengan misi pembaruan tersebut. Tetapi di buku ini tidak disebut semuanya. Di antaranya itu mereka ada Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin asal Padang yang hijrah ke Singapura. Sekarang dulu tinggal di Singapura. Nah, tokoh ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap gerakan pembaruan di Asia Tenggara. Sangat terkenal pada waktu itu. Ya, walaupun mungkin ada beberapa orang yang tidak kenal beliau sekarang ya. Kemudian ada Haji Abdullah Ahmad bin Haji Abdul Karim Amanullah Haka. Kedua tokoh ini dipandang penting sebab keduanya itu menjadi pelopor pembaruan Islam di Minangkabau. Orang Minangkabau pasti kenal. Selanjutnya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi atau Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta. Lalu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, siapa yang gak kenal beliau, yaitu tokoh Islam pendiri NU ya, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mereka sebenarnya itu dulu tuh pernah satu kampus atau enggak satu tempat kuliah, berguru pada guru yang sama ketika belajar di Mekah, yaitu Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi dan Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau enggak salah itu namanya. Nah, sebenarnya kita dapat banyak menarik pelajaran dari mereka ya. Pelajaran tersebut kita bisa tarik bahwa di sepanjang sejarah Islam senantiasa muncul tokoh-tokoh besar Islam yang gigih mengawal fondasi ajaran-ajaran Islam, mengawal agama Islam melalui lembaga-lembaga pendidikan yang lebih modern dan berkualitas.
melawan segala bentuk penjajahan, entah itu penjajahan demi tegaknya keimanan, kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan, dan sebagainya, untuk yang pastinya kemakmuran untuk bangsanya agar tetap tegak berdiri di tengah-tengah umat Islam yang memiliki budaya lokal. Nah, di era awal abad ke-20 di saat teknologi informatika masih sangat terbatas, ternyata telah terjalin komunikasi dan ukhuwah antara umat Islam di berbagai belahan dunia. Ada proses saling memberi dan menyerap ide-ide kreatif antar tokoh Islam untuk memperjuangkan agama di tengah pusaran kolonialisme pendidikan. Dalam proses gitu menyerap ide-ide tentang keislaman dari luar negeri, para tokoh Islam di Indonesia mengambil sikap dan cara yang selektif dan evolutif untuk bangsanya. Sebenarnya ada banyak sekali yang dapat kita pelajarin dari sejarah-sejarah Islam pada waktu itu. Tapi itu sekian beberapa materi yang kami presentasikan dari kelompok 7. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.